Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Dewi Kartika Tempali dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020 Universitas Bosowa. Melalui kesempatan dalam video ini, saya akan mereview bagaimana perkembangan ilmu hubungan internasional berdasarkan ruang lingkup, tingkat analisa, dan paradigmanya. Dan review ini merupakan salah satu pemenuhan tugas final dalam mata kuliah Metodologi Hubungan Internasional. Perkembangan ilmu hubungan internasional. Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai dengan 1918 merupakan salah satu latar belakang dari lahirnya ilmu hubungan internasional. Dari peristiwa ini mengakibatkan begitu banyak korban jiwa, kerugian material, dan lain sebagainya. Melihat hal ini, para peneliti pun tergerak untuk melakukan penelitian tentang seberapa pentingnya relasi antar negara untuk mempersiapkan diri mencegah perang yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi dasar lahirnya studi hubungan internasional. Dan menurut sejarah, ilmu hubungan internasional ini pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Tidak hanya berakhir di Perang Dunia Pertama, nyatanya perang tersebut masih berlanjut di Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Dari peristiwa-peristiwa inilah, studi ilmu hubungan internasional semakin diperluas. Bukan lagi hanya sekedar mempelajari tentang cara mengatasi dan mencegah perang, tetapi kini studi hubungan internasional juga mempelajari konteks lain, seperti isu-isu negara, hak asasi manusia, ekonomi global, perusahaan transnasional, dan lain sebagainya. Ilmu hubungan internasional adalah studi yang mempelajari tentang hubungan antar negara meliputi organisasi internasional, perusahaan, ekonomi, atau individu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap negara itu sendiri. Dalam proses perkembangannya, ada dua teori utama yang sering kali kita dengarkan, yaitu liberalisme dan realisme. Hubungan internasional berkembang semakin luas, sampai akhirnya studi ini mengalami 4 perdebatan besar yang disebut dengan Great Debates. First Debates atau perdebatan pertama terjadi antara idealis dan realis. Menurut Kurki dan Wright, idealis percaya tentang perang itu wajib ditiadakan atau paling tidak dikendalikan dalam sistem internasional sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai permasalahan internasional. Namun, kompleksitas dari ruang lingkup HI tidak memungkinkan adanya rumusan penyelesaian dan ramalan yang meyakinkan. Second debate terjadi antara tradisionalisme dan behavioralisme. Kaum tradisionalisme memakai pendekatan secara humanistik, sedangkan kaum behavioralisme memakai pendekatan secara perilaku. Third debate atau perdebatan ketiga terjadi antara realis, marxisme, dan pluralis. Dalam perdebatan interparadigma tentang upaya untuk menjelaskan macam-macam proses internasional. Dan fourth debates atau perdebatan yang keempat atau perdebatan yang bisa dikatakan paling baru, yaitu memperdebatkan antara positivisme dan post-positivisme, di mana positivisme mempelajari epistemologi empiris dan post-positivisme berkeyakinan bahwa menyibak makna mendalam dari suatu realita adalah unsur utama dalam studi hubungan internasional. Berbagai perkembangan studi ini terus terjadi dari masa ke masanya, baik dari sudut pandang, cara berpikir, dan teori yang terus muncul seiring dengan perkembangannya. Perkembangan ini sendiri terjadi karena sifat dinamis dari hubungan internasional yang juga mengikuti alur perkembangan zaman. Demikian hasil review yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan ilmu hubungan internasional
Atas segala kurang dan lebihnya, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.